warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Titi Puji Lestari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Rembang, dari SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Nur Hadi. Beliau adalah guru Bahasa Jawa dari SMA Negeri 1 Sumber. Assalamualaikum Pak Nur Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah nggih. Baik Pak Nur, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi nggih terkait sebelumnya kita nanti akan ada pelaksanaan observasi atau supervisi kelas nggih. Di proses percakapan ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oke, begitu ya Pak Nur. Jadi ada tujuan dari adanya supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Nur lakukan di dalam kelas nanti. Dan mengapa hari ini kita adakan percakapan pra-observasi, yaitu untuk persiapan awal sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran dalam kelas, supaya nantinya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik pada siswa. Ngaten Pak Nur. Baik Bu. Dan kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya nanti akan tanyakan ke Pak Nur Hadi tentang yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Pak Nur capai pada saat di dalam kelas bersama siswa Pak. Bu, baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat dalam modul ajar, terutama tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis materi tembang mocopat terkait dengan tembang pangkur. Yang kedua, siswa dapat mengevaluasi tembang mocopat, terutama tembang pangkur. Untuk yang ketiga, peserta didik dapat mencipta tembang mocopat, terutama terkait tembang pangkur. Oke, begitu Bu. Oke. Baik Pak, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nggih. Yang pertama yaitu menganalisis, kemudian mengevaluasi dan menciptakan dari tembang mocopat itu sendiri, khususnya di tembang pangkur nggih Pak nggih. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dalam observasi kali ini Pak? Untuk area pengembangan yang saya observasi terkait di pengetahuan keterampilan peserta didik, terutama dalam materi tembang mocopat. Oke. Baik Pak, berarti area pengembangan yang ingin diobservasi ada 2 ya, untuk pengetahuan dan keterampilan yang ada pada peserta didik, dan untuk materi pengembangan di tembang mocopat. Ngaten nggih Pak. Nah, saya ingin mendengar Pak untuk bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak nanti terapkan di dalam kelas. Mungkin dilihat dari strateginya, kemudian model pembelajarannya, dan metode yang nanti Bapak akan gunakan pada saat pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa, baik yang diintegrasikan dengan pendekatan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan melakukan model pembelajaran PBJL atau Project Based Learning, membagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa dengan metode pembelajaran diskusi kelompok yang kemudian tanya jawab, penugasan, dan yang terakhir saya beri lembar LKPD. Oke, baik Pak Nur. Jadi rencana untuk strategi yang akan Pak Nur laksanakan nanti yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi nggih, dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya menggunakan project based learning nggih. Kemudian metode pembelajarannya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, penggunaan LKPD. Nah, lalu bagaimana Pak Nur untuk media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam pembelajaran dalam kelas nanti Pak? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan ada beberapa, yaitu pertama ada PPT interaktif, terus ada word wall,
yang berupa pemutaran spinner, lanjut dengan penilaian yang berupa dari scan barcode untuk mengisi LKPD. Yang terakhir ada ada lembar-lembar khusus evaluasi. Lembar evaluasi. Iya. Nggih. Luar biasa sekali ya Pak rancangan pembelajarannya yang akan Pak Nur lakukan nanti. Nah, kira-kira kapan nih Pak Nur akan mulai untuk melaksanakan proses pembelajaran ini, di hari apa, kemudian pada jam keberapa dan di kelas berapa Pak? Kira-kira saya ada jadwal di hari Senin. Untuk jamnya jam ke-3-4 di kelas 10E3. Baik Pak, berarti besok hari Senin jam ke-3-4 di kelas 10E3 saya mohon izin nggih untuk masuk kelas untuk melakukan pendampingan supervisi di pembelajarannya Bapak. Selama proses supervisi nanti akan saya amati dan akan saya catat apa-apa yang menjadi poin dan kegiatan pembelajaran yang Pak Nur akan laksanakan nanti. Dan kemudian setelah itu ada satu proses lagi Pak Nur, yaitu proses pasca observasi. Nanti kita akan bergabung bertiga dengan pengajar praktik nih Pak. Baik Pak Nur, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, apa yang Pak Nur dapatkan dari proses percakapan kita hari ini Pak? Yang dapat kita ambil dari percakapan hari ini, mungkin satu, saya harus menggunakan media yang inovatif sebagai memotivasi anak agar anak dapat meningkatkan tingkat belajar mereka, dan nantinya saya akan mempersiapkan diri dari model, media, bahkan metode yang lebih menarik lagi. Oke, sangat luar biasa sekali ya Pak Nur ya, tetap semangat. Baik Pak Nur, terima kasih atas waktunya, sudah bersedia untuk meluangkan waktunya bersama saya dalam percakapan pra observasi ini, dan sampai bertemu lagi di kegiatan observasi pada hari Senin besok ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur. Waalaikumsalam, makasih Bu. Baik, demikian percakapan kita pada proses pra observasi kali ini. Sampai bertemu lagi pada saat proses observasi dan pasca observasi nantinya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.